Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Millennial Academy. Pertemuan hari ini akan membahas tentang conditional dan comparison. Materi conditional itu merupakan salah satu materi yang cukup sulit di soal ketika kita tidak mengerti dasarnya. Sebenarnya conditional itu membahas tentang kemungkinan terjadinya sesuatu jika syarat untuk terjadinya sesuatu itu terpenuhi. Jadi ada syarat, kemudian ada dampaknya ya atau efeknya. Jadi itu adalah conditional sentence. Kondisi sesuatu itu terjadi jika sesuatu terpenuhi. Mungkin kalau kita masuk ke contoh, teman-teman bisa lebih mengerti. Nah, contohnya itu kondisi pertama atau kondisi present. If you should come today, I will be there. Jika kamu harus datang hari ini, saya akan ada di sana. Jadi di sini kita pakai present, maka kita pakai present atau di sini present atau future ya. Jadi bisa I will atau I wait you there, itu juga bisa. Jadi if you should come today, I wait you there. Jadi intinya adalah di sini harus present, di sini harus present. Yang kedua, if you were here, I will be very happy. Jika kamu di sini, saya akan senang. Jadi seandainya kamu di sini, maka saya akan senang. Jadi ini kondisi pertama, saya akan melakukan ini. Kondisi ini, maka kondisi ini yang muncul. Jadi conditional sentence itu adalah kondisi, jadi ingat saja kondisi. Jadi jika sesuatu terjadi, maka sesuatu akan terjadi. Jadi efek domino ya. Contoh yang ketiga, if you had studied hard, I will have a smart friend. Jadi di sini jika kamu belajar, maka saya akan punya teman yang pintar. Jika kamu belajar keras. Nah, sekarang itu bentuknya ya, bentuk daripada conditional sentence. Selain bentuknya, teman-teman juga perlu mungkin sedikit memperhatikan maknanya. Kalau ini sesuatu yang mungkin terjadi, kalau ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, kalau ini merupakan sebuah penyesalan. Entah sesuatu yang sudah terjadi, tapi terjadinya itu berbeda dari yang kita harapkan. Nah, sekarang yang perlu teman-teman perhatikan untuk soal TOEFL, oke. Untuk soal TOEFL adalah ketika teman-teman melihat kata kerja had atau were atau should atau kata kerja bantu ini ya yang digunakan dalam kalimat dan dia berbentuk if clause atau conditional sentence. Jadi di if clause-nya, if-nya itu ada ini, maka itu bisa di-infer. Di-infer artinya apa? Dia diubah posisi subjek dan verb-nya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bagaimana untuk mengenali apakah dia conditional sentence atau bukan. Teman-teman harus melihat apakah dia menggunakan should, apakah dia menggunakan were atau menggunakan had study di kalimat if clause-nya. Dan otomatis kalimat yang lain selain kalimat if clause atau kalimat utama kita itu harus sesuai. Kalau di sini have study, maka sini harus pakai would have. Kalau teman-teman melihat ada would have dalam kalimat, kemudian ada kata had, kemudian diikuti had verb 3, ingat ya had verb 3, maka ini pasti dia conditional sentence. Kalau dia conditional sentence, maka jangan sampai dia di-infer. Mengapa kalau dia di-infer? Kalau dia di-infer, yang terjadi adalah if-nya dihilangkan. Ketika if dihilangkan, maka kalimatnya itu akan terlihat salah. Kenapa terlihat salah? Karena kita akan merasa, kalimat ini dua verb-nya, ya kan? Ada verb di sini, ada juga verb di sini, tapi tidak ada konektornya, ada subjek. Ini kalimatnya salah. Padahal ini adalah kalimat hasil inversi, hasil pemutaran posisi subjek dan verb yang dibalik. Oke, jadi teman-teman ketika ini diinversi, maka akan ada perubahan posisi subjek dan verb. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan adalah kata were, had, dan should. Itu muncul dalam kalimat. Nah, terus pasangannya would, dan di sini present, will, atau kata kerja bentuk pertama yang lain. Jadi kalau di sini would have, itu kata kerja yang pasangannya had.
where pasangannya harus pakai would. Should harus pakai kata kerja bentuk pertama. Oke? Nah, kita masuk di contoh kalimat yang bisa kita inversi. Coba lihat kalimat ini. If you had prepared well, the score would have been better. Nah, di sini if you had, kemudian ada would have been. Jadi di sini pasti diikuti oleh verb 3 ya. Tapi yang penting kita perhatikan, would have dengan you had. Sudah tepat ya. I would lock down the city if I were the mayor. If I were the mayor itu dengan would. Jadi were dengan would pasangannya ya teman-teman. Yang ketiga, if you should buy some medicine and antiseptic, just give me a call. Ini verb 1, ini should. Should diikuti oleh verb 1. Yang teman-teman juga perlu perhatikan, jika if-nya di depan, maka kita pakai koma. If-nya di depan, kita pakai koma setelah satu klausa. Tapi jika if-nya di tengah-tengah, tidak ada koma. Oke, tidak ada koma di sini, berarti dia sambung saja. Nah, bagaimana kalau dia mau diinversi? Diinversi artinya dirubah posisinya. Jadi yang dirubah itu posisi ininya saja, had-nya atau should-nya. Kalau di sini berarti posisi where-nya yang dirubah. Ingat, bukan verb-nya yang dipindahkan seperti should buy, ini juga pindah, tidak. Yang pindah itu cuma should, were, dan had yang pindah. Pindah di mana? Di depan subjek. Kemudian ini dihilangkan, if dihilangkan. Atau ya if clause-nya dihilangkan. Kita lihat bagaimana kalau dia sudah diinversi ya. Kalau dia sudah diinversi, maka posisinya seperti ini. Kalau dia sudah diinversi, maka posisinya akan seperti ini ya. Had you prepared well, the score would have been better. Jadi posisinya you had menjadi had you. Jadi kalau teman-teman lihat had you, kemudian tidak ada konektor, berarti itu dia inversi. Oke, jadi tidak ada konektor, tapi dia punya dua verb, subject verb. Di sini ada verb lagi, you prepared. Oke, you prepared. Jadi ini verb 3 ya, karena had di sini tapi dibalik. You had prepared. Kemudian contoh yang kedua, I will lock down the city where I the mayor. Di sini where I the mayor di verb. Di sini sudah kata would lock down the city. Oke. Should you buy some medicine? Should you buy? Ini diikuti oleh just give me a call. Nah, di sini should you buy itu ada verb-nya kan, verb buy. Nah, kemudian di sini ada lagi dua verb, tidak ada konektor. Memang tidak ada konektor. Konektornya adalah if yang di-reduce. Jadi teman-teman sudah tahu kalau melihat soal, mungkin teman-teman sedikit bingung. Tiba-tiba ada dua verb muncul, tapi tidak ada konektornya. Dan itu kalimatnya benar. Oke, kalau teman-teman masih bingung, kita lihat satu contoh soal. Dan mudah-mudahan setelah contoh soal teman-teman bisa sedikit mengerti. The report would have been accepted in the checking accuracy. Jadi saya akan pindahkan dulu ke atas supaya lebih kentara. Oke. The report would have been accepted in the checking accuracy. Ketika teman-teman melihat soal, cari, ini ada subject verb. Ada kata would have. Ingat, would have kemungkinan muncul berarti akan ada if clause. If clause-nya berarti pakai would. Oke, kalau teman-teman ini pakai would. Jadi berarti dia akan menggunakan apa? Would have-nya, dia menggunakan would have untuk kalimat utama, maka if clause-nya yang digunakan pasti dia pakai apa? Pakai had. Ya kan? Jadi ini kalimat inversi, berarti ada if, subject, had, verb 3. Nah, yang perlu teman-teman antisipasi, ketika dia muncul, cari dulu kata kerjanya. Saya kembali ke soal yang awal, murni tanpa coretan. The report would have been subject, would have been accepted, ini adalah verbnya. Kemudian in checking its accuracy, ini adalah penjelas saja. Kenapa penjelas? Karena ada prepositional phrase di depannya menjelaskan ini. Sekarang, if more care, jika ada konektor, ingat ada konektor berarti ada verb yang lain. If more care ini verb bukan ya. Care itu di sini sebagai kata kerja. Jika lebih banyak perhatian atau perawatan, berarti ini adalah subjek. More care had been taken.
Ini more care, ini subject, had been taken, ini verb. Subject verb, tapi tidak ada konektor. Ya, itu salah. Had taken more care, had taken, ini more care. Ini verbnya di invert, ini subjeknya. Tapi ingat, yang di invert itu hanya had-nya saja. Hanya where-nya kalau dia muncul where. Atau should saja ketika dia muncul should. Ini saja yang di invert. Kalau taken-nya tidak usah dibawa. Oke, disimpan saja di sana. Dan pilihan terakhir, had more care, ini subjek, ini verbnya di depan, been taken. Nah, jadi ini kalimatnya yang benar. Kenapa dia yang paling benar? Karena sesungguhnya kalimat ini dari if clause. If more care had been taken. Tapi di reduce dan di invert. Kita hilangkan if-nya, had-nya pindah ke depan. Had more care been taken. Wow. Cukup sulit memang untuk soal ini, saya akui saya sering kewalahan, tapi kalau teman-teman banyak latihan di soal-soal yang kita berikan, nanti mungkin teman-teman bisa lebih mahir lagi dalam soal kondisional. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah would have muncul, where muncul, ataupun should muncul, antisipasi, itu adalah model inversi. Inversi berarti harus di depan had-nya, harus di depan uh, uh, auxiliary verb-nya, auxiliary verb-nya muncul di depan. Apakah itu dia menggunakan had, atau dia menggunakan verb 2, atau dia menggunakan verb 1. Oke, teman-teman, itu untuk conditional sentence. Yang kedua, kita akan bahas tentang comparison. Jadi comparison itu membantu membandingkan sesuatu, misalnya bola dengan bola. Jadi bendanya sama, dibandingkan antara ini dengan ini. Jadi kita tidak bisa membandingkan persegi dibandingkan dengan bola, karena perbandingannya beda, bendanya beda. Jadi perbandingan intinya seperti itu. Kalau kita melihat contoh perbandingan, Italy, ini yang paling umum. Italy gets higher corona suspects than China. Jadi China dan Italy ini yang dibandingkan. Jadi perbandingan menggunakan dan. Jadi get higher corona, higher ini lebih banyak. Jadi lebih banyak yang mana? Italia dengan corona. Ini yang umum kita temukan ya. Ternyata juga bisa kita menggunakan auxiliary verb untuk perbandingan. Tapi perhatikan, auxiliary verb yang kita gunakan tergantung dari verb yang digunakan. Kalau misalnya dia di sini menggunakan verb 1, maka auxiliary verbnya adalah verb untuk verb 1 tergantung subjeknya di sini. Jadi kalau dia Cina berarti verbnya adalah does. Kalau misalnya China and Indonesia berarti dia do. Kalau di sini misalnya kita pakai Italy was ya, kalau dia Italy was berarti di sini harus then China was juga, pakai to be juga. Jadi tergantung di sini verbnya teman-teman. Teman-teman harus lihat verbnya apa, kemudian kata kerja bantu yang digunakan apa. Jadi kalau dia pakai verb, maka kita pakai do, did, does, tergantung tenses lagi ya. Jadi agak rumit, tapi memang seperti itu, teman-teman akan terbiasa. Jadi kalau Italy played misalnya ya, played, maka di sini setelah then subjeknya China. Di sini harus kata kerja bantunya untuk played, berarti dia ini adalah verb 2, berarti di sini pakai did. Kalau di sini misalnya have, berarti di sini harus pakai have juga. Kalau tergantung subjeknya lagi, berarti has atau have, tergantung subject. Nah, kalau di sini dia pakai to be, misalnya where, maka di sini juga harus pakai to be. Gampang sekali. Kalau di sini pakai modal, maka di sini juga harus pakai modal. Oke, teman-teman. Nah, yang terakhir, untuk model yang terakhir itu dia diinversi. Diinversi artinya apa? Auxiliary verbnya dipindahkan di depan daripada subjek. Jadi bisa jadi then, does, China. Itu sama. Jadi ini sama. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal ini, pembahasan ini memang sedikit menantang bagi kita semua, tapi teman-teman silakan perhatikan baik-baik. Saya rasa akan lebih mudah dimengerti. The result of the current experiment appeared to be more consistent than. Ada than di sini, pembandingannya membandingkan antara apa? Membandingkan antara subjek dengan subjek yang lain. Jadi di sini ada more, ketika ada more di sini, atau ada kata er di belakangnya, berarti kemudian diikuti than, kemudian diikuti oleh subjek. Ini menunjukkan apa yang
dalam segi apa dia dibandingkan, dan yang dibandingkan antara ini subjek satu dengan subjek yang satunya lagi. Jadi di sini the result of the current experiment appear to be more consistent. Jadi yang dibandingkan adalah konsistensinya. Ini ternyata lebih konsisten daripada yang ini. Jadi hasil yang pertama itu lebih konsisten daripada result of any previous test. Nah, jadi ini adalah subjek kedua atau yang dibandingkan dengannya. Kenapa ini yang dibandingkan? Karena lihat di kalimat awal the result itu harus dibandingkan dengan the result lagi. Nah, jadi the result, the current experiment, the result of any previous test itu dibandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah konsistensinya. Jadi dan di sini, nah, ingat sini sudah ada subjek yang dibandingkan. Jadi setelah dan, ingat setelah dan harus apa? Subjek. Tapi ada lagi pilihan yang lain. Apakah subjeknya plus das di belakangnya? Plus das. Bukan plus das ya, plus auxiliary. Ataukah di depannya plus auxiliary. Oke. Nah, di sini sudah ada S. Berarti di sini kemungkinan adalah harus auxiliary. Oke. Them otomatis salah. Where in auxiliary tidak. Ya, dia adalah auxiliary. Jadi auxiliary itu bisa to be atau auxiliary atau kata kerja bantu ya. Kalau Mr. Hendra pakai helping verb ya, kata kerja bantu. Nah, itu sama aja. Jadi bisa pakai where, bisa pakai did, does, dan lain sebagainya tergantung ya. They were they. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat the result of any previous test itu adalah yang dibandingkan. Jadi di sini kita butuh auxiliary saja. Ini bukan auxiliary, ini ada subject dan auxiliary. Ini ada auxiliary dan subject. Sedangkan subjeknya sudah ada. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, teman-teman, itu saja. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini sedikit ada perbedaan dari yang sebelumnya saya sampaikan penggunaan where. Nah, kenapa dia tidak pasangannya sama where? Jadi sebenarnya umumnya dia berpasangan harus ya, kalau kata kerja harus dengan kata kerja. Tapi kalau teman-teman lihat di sini appears ini adalah namanya linking verb. Mungkin teman-teman bisa cari ya linking verb itu apa? Linking verb itu adalah kata kerja yang mirip dengan to be. Jadi linking verb itu salah satunya adalah to be. Jadi ini sebenarnya setara. Appear dengan where itu dia setara di sini. Nah, kalau yang lain, kalau teman-teman dapat sini kata kerja, contoh ya, misalnya get, maka di sini pasti pilihannya do ya, atau karena kata apanya di sini subjeknya plural, maka di sini harus do. Atau kalau di sini verb 2, maka di sini harus pasti pilihannya adalah did. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan untuk conditional and comparison dalam bentuk inversi. Teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut di grup WhatsApp kita jika ada yang teman-teman tidak mengerti. Saya Mr. Ismail, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.